Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang paradigma psikodinamika. Teori psikodinamika diambil dari dua asumsi dasar. Manusia bagian dari binatang, terus yang kedua itu manusia bagian dari energi. Dari asumsi kedua ini bisa dipandang berkelanjutan dari asumsi pertama. Dan sebagai binatang, manusia itu adalah organisme hidup yang membutuhkan energi. Dan hidup berarti mengelola energi yang dimilikinya. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis yang ditemukan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud itu dikatakan sebagai bapak psikoanalisis karena Sigmund Freud itu lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan beliau itu wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Jadi di dalam dinamika kepribadian, Freud berpendapat bahwa energi psikis dapat dipindahkan ke energi psikologis dan begitu pula sebaliknya. Jadi jembatan antara energi tubuh dengan kepribadian ialah das es dan insting-instingnya. Jadi insting ini adalah sumber perangsang somatis dalam yang dibawa sejak lahir. Keinginan adalah perangsang psikologis, sedangkan kebutuhan adalah perangsang jasmani. Jadi semisal lapar misalnya dapat digambarkan secara psikologis sebagai kekurangan akan makanan atau secara psikologis sebagai keinginan akan makanan. Jadi keinginan itu menjadi alasan atau motif tingkah laku. Misalnya orang lapar akan mencari makan. Jadi di dalam insting ini terdapat dua, yaitu dibagi menjadi dua macam, yaitu insting hidup dan insting mati. Jadi insting hidup ini berfungsi untuk melayani individu untuk memperpanjang ras, dan sedangkan insting mati ini biasanya cenderung untuk mendorong seseorang itu untuk merusak dirinya sendiri. Selanjutnya adalah distribusi dan penggunaan energi psikis. Jadi dinamika kepribadian terdiri dari cara bagaimana energi psikis itu didistribusikan serta digunakan oleh das es, das ich, dan das Weber ich. Nah, oleh karena jumlah atau banyaknya energi itu terbatas, maka akan terjadi semacam persaingan di antara tiga aspek tersebut mempergunakan energi. Jika sesuatu aspek banyak menggunakan energi, maksudnya agar menjadi kuat, maka kedua aspek yang lain harus menjadi lemah. Selanjutnya adalah kecemasan atau ketakutan. Biasanya reaksi individu terhadap ancaman, ketidaksenangan, dan pengerusakan yang belum dihadapinya akan menjadi cemas atau takut. Jadi fungsi dari kecemasan atau ketakutan ini adalah untuk memperingatkan orang akan datangnya suatu bahaya sebagai isyarat bagi das ich bahwa apabila tidak dilakukan tindakan-tindakan yang tepat, bahaya itu akan meningkat sampai das ich dikalahkan. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan kepribadian. Jadi di dalam tahap-tahap perkembangan dalam kepribadian ini, Sigmund Freud berpendapat bahwa ada 5 fase tahap perkembangan. Pertama adalah fase oral atau oral stage, yaitu 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Lalu yang kedua adalah fase anal atau anal stage, yaitu kira-kira usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah mata. Selanjutnya adalah fase anal atau anal stage, yaitu kira-kira dari usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun, di mana pada usia ini hal yang sensitif pada anak adalah anus. Selanjutnya adalah fase falis atau phallic stage, yaitu kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase falis adalah alat kelamin. Selanjutnya adalah fase laten atau latency stage, yaitu kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada masa ini, fase dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang terakhir, fase genital atau genital stage,
Jadi terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang teori psikologi analitik Carl Gustav Jung. Jadi, Carl Gustav Jung, pencipta teori ini, berasal dari keluarga cendekiawan di Creville, Kanton Thurgau, Swiss. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori psikologi analitik Carl Gustav Jung. Jadi, penemu dari atau pencipta dari teori ini adalah Carl Gustav Jung, berasal dari keluarga cendekiawan di Creville, Kanton Thurgau, Swiss. Sebagai pemuda, ia menaruh minat besar terhadap paleontologi dan arkeologi. Namun, ia belajar ilmu kedokteran dan mendapat gelar dokter dalam ilmu kedokteran pada tahun 1900. Dalam lapangan psikiatri, dia terpengaruh oleh Pierre Janet dan terlebih-lebih Sigmund Freud. Beberapa tahun lamanya, Jung menempatkan diri sebagai pengikut Freud, kemudian dan banyak membela psikoanalitis terhadap berbagai kritik. Selanjutnya, kemudian ada perbedaan pandangan aliran sendiri yang diberinya nama psikologi analitis dan psikologi kompleks. Struktur kepribadian itu ada dua, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa. Fungsi jiwa itu ialah yang menurut Carl Gustav Jung ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Maksudnya itu dia tuh aktivitas, dia melakukan aktivitas di dalam pikirannya. Dia belum mengerjakan apa yang dia lakuin. Itu merupakan fungsi jiwa. Sedangkan sikap jiwa menurut Carl Gustav Jung ialah arah daripada energi fisikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Struktur ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya ini mengikuti hal-hal yang mendesak atau tertekan dalam hal yang terlupakan serta hal-hal yang teramati terpikir dan terasa di bawah. Ketidaksadaran kolektif ini mengandung isi-isi yang diperoleh sesama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi yang terdahulu. Usia itu ada 4, usia anak, usia muda, usia pertengahan, sama usia tua. Usia anak itu dari usia anak tahap anarkis 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, usia anak tahap monarkis 6 sampai 8 tahun. Yang ketiga, usia anak tahap dualistik 8 sampai 12 tahun. Usia muda ialah 12 sampai 15 tahun.